Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah syukran ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'illah sayyidina wa nabina Muhammadin khatamin nabiyillah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi zikril ayah wa ta'abudan bi tilawati. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna imra'atan min Juhainata ja'at ila Nabi alaihi salatu wassalam faqalat inna ummi nazartu an tahujja falam tahujja hatta matat afa tahujja qala na'am hujja anha ara'aita law kana ala ummika dainun akunti faidatun ibtullaha fallahu ahaqqu bil wafa. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Puji beserta syukur kehadiran ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hariba alam Sayyidil Wujud Sayyidil Qanain Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam tercurah limpahkan ke hariba alam Sayyidil Wujud, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa syafaatul uzma untuk umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang agung di akhir zaman, di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati kepada sahibul bait, pengantin Bapak Ali sekeluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Dan yang saya hormati kepada sahabat saya, saudara saya Ustaz Ahmad Satibi, beserta para jamaah, para tetangga, para asatidz, para guru-guru tercinta. Namun tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tidak sedikit pun rasa mengurangi rasa hormat saya untuk semuanya yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, ini malam adalah malam yang terindah, malam Senin, di mana malam Senin ini adalah malam detik-detik hari dilahirkannya junjungan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat diberkahkan rezeki kita, nikmat ditetapkan taufik dan hidayah kita, sehingga kita dapat bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat yang paling indah di muka bumi adalah tempat orang berkumpul, di mana orang tersebut berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi malam hari ini kita mengadakan tasyakuran walimatu syafaat saudara kita, orang tua kita Bapak Ali. Insyaallah beliau akan melaksanakan rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang kelima. Ini luar biasa.
ya beliau diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diwajibkan untuk melaksanakan rukun iman. Yang pertama, rukun iman ada berapa Bapak-bapak? Ada 5 apa ada 6? Hah? Ada 5 apa ada 6? Ini umat Islam harus tahu nih. Ya, jangan sampai kita namanya dong umat Islam tapi tidak tahu rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dalam hati kita sahdaku, aku bersaksi bahwa tiada ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Satu. Yang kedua, mengerjakan salat. Tadi syahadat. Sebagai umat Islam kita harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam satu hari berapa kali? Kita hitung Bapak-bapak. Kita hitung ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat satu hari yang wajib, harus wajib, kalau enggak dosa nih Bapak-bapak. Mengucapkan 2 kalimat syahadat yaitu dalam keadaan kita mengerjakan salat 5 waktu. Kalau enggak kita ucapkan, kita bukan umat Islam namanya. Yang pertama, salat subuh. Salat subuh berapa kali syahadat? Satu kali. Kemudian salat zuhur berapa kali syahadat? Dua kali. 1 tambah 2 berapa Pak? 3. Kemudian salat asar berapa kali syahadat? 2. 3 tambah 2 5. Yang selanjutnya adalah salat maghrib. Salat maghrib kita 2 kali syahadat, 2 kali syahadat, 7. Kemudian yang terakhir salat isya 2 kali syahadat, 7 tambah 2 9 kali kita wajib dalam satu hari sebagai umatnya Rasulullah SAW wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau kita nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat, jangan ngaku-ngaku kita umat Islam. Paham? Ya, ini jarang sekali kita perhatikan. Kalau kita meninggalkan sholat zuhur, berarti kita 2 kali meninggalkan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai 5 waktu kita dalam satu hari satu malam kita tidak bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ngaku-ngaku umatnya Rasulullah, nanti di padang mahsyar Rasulullah mengatakan lasta min ummati, kau bukan umatku. Karena umatku adalah umatku yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah salat. Nih salat ya, gampang-gampang susah. Sebelum salat kita harus perhatikan dulu syarat-syarat salatnya. Ya, syarat salat itu banyak. Ada 8, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 6. Pertama harus kita suci dulu daripada najis. Nih kadang-kadang kita nggak perhatikan. Ya, buang air kecil sambil berdiri nggak kita perhatikan. Ya, kadang-kadang kita pakai pakaian tidur itu, kerja itu, ya, kondangan itu, sholat itu. Ini jarang kita perhatikan. Ya, kalau mau kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, diusahakan yang bagus, bagus. Karena apa? Kita mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita mau berhadapan sama Allah, kita mau berhadapan sama apa? Mau kondangan atau misalkan sama mau ketemu sama calon mertua, subhanallah ya.
pakaiannya pun yang bagus, bagus. Begitu juga kalau mertua kita, calon mertua kita nih, ya, kita pakai pakaian yang sobek, kumel, kucel, apalagi bau, mertua kita pasti lihatnya nggak enak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud, pakaian kita bolong, ya Allah ya Rabb. Ya, kita perhatikan dari pakaian kita. Yang selanjutnya, kita lihat tempat sholat kita rapi atau enggak, apakah ada kotoran atau enggak, kita perhatikan. Jangan sampai kita main sholat aja. Terkadang sajadah yang di dalam musola atau masjid pun belum tentu bersih. Karena apa? Sering ada kotoran cak. Kita perhatikan dulu tempat sholatnya. Ya, setelah rapi semua, baru kita niatkan sholat kita. Yang pertama, mungkin saya waktu kecil nih, ya, sholat karena takut sama orang tua. Kalau nggak sholat takut dimarahin. Tapi kelamaan kita paham tentang sholat, bahwa sholat itu bukan buat siapa-siapa. Allah tidak pernah rugi kalau kita nggak sholat, dan Allah pun tidak pernah untung kalau kita rajin sholat. Jadi sholat itu buat siapa? Buat diri kita pribadi. Nanti kita akan pulang. Yang pertama ditanya amalnya yaitu sholat. Yang ketiga apa? Puasa. Ya, puasa nih luar biasa. Puasa di bulan suci Ramadan. Ini luar biasa. Kalau kita ngaku-ngaku umat Islam, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Buat yang mana? Buat orang yang sehat, buat orang yang nggak pernah yang nggak gila, orang yang sehat walafiat zahir batin, maka diwajibkan untuk berpuasa. Makanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku umat Islam di bulan suci Ramadan nggak puasa, berarti orang tersebut bukan orang sehat. Ya, tuh. Selanjutnya zakat. Nah, zakat ini banyak, ya. Di antaranya zakat fitrah. Kalau memang kita biasa makannya beras, nasi, berarti kita zakatnya pakai beras. Ya, tidak pakai uang. Kalau memang pun pakai uang, kita harus ada transaksi jual beli. Itu pun jangan sampai di dalam masjid atau musola. Itu tidak dibolehkan. Karena musola dan masjid itu adalah tempat sujud, tempat sholat, bukan tempat untuk jual beli. Terkadang kita ya pakai uang aja zakat, ya, padahal kita makannya pakai beras. Ini yang banyak yang nggak paham. Tuh, terkadang kita memberikan zakat. Nah, memberikan zakat ini banyak yang sedikit nggak paham, ya. Terkadang sama orang tuanya, atau sama uaknya, atau sama yang lainnya. Karena apa? Ada 8 asnaf yang harus kita berikan zakat. Di antaranya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu banyak orang yang sedang menuntut ilmu, anak santri lah. Yang kedua adalah seorang guru ngaji, atau seorang imam di musola, imam di masjid. Karena apa? Ibnu Sabil, orang yang mempertaruhkan nyawanya demi agamanya. Faham? Insyaallah ya. Tuh. Kalau kita zakat fitrah misalkan ke panitia, itu lewat pelantara. Tapi kalau kitanya langsung, itu bukan lewat panitia, bukan masjid atau musola, bukan. Ya, kita langsung nih, saya ke guru ngaji langsung, itu langsung. Enggak melalui perantara. Itu zakat. Yang terakhir adalah wahajjul baiti, yaitu melaksanakan ibadah
haji illa man istata'a ilaihi sabila, kecuali, nah ini ada terkecualinya untuk haji. Allah berikan keringanan, yaitu bagi orang yang mampu. Mampu apa? Perjalanannya. Sekarang makan pakai uang, pakai duit. Daftarnya berapa duit? Sekarang 30 juta. Tapi kalau dipikir-pikir kita semua bisa semuanya. Kenapa? Kita mampu kok kredit motor. Kredit motor sebulan berapa? 500 ribu. Misalkan 1 juta atau 500 ribu. 500 ribu dikali berapa? 3 tahun berapa? 12 kali 3 36 bu, 36 bulan ya. 500 ribu dikali 36 berapa? Ya, kita mampu sebetulnya untuk melaksanakan haji, cuman keyakinan kita belum pas, keyakinan kita tidak ada, kesabaran kita tidak ada. Karena apa? Orang yang melaksanakan haji itu adalah orang yang spesial di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah sendirilah yang mengundang. Allah sendiri yang mengundang. Karena ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari umatnya Huzaifah, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya punya orang tua, saya punya umi, dia sudah najar untuk melaksanakan ibadah haji, namun umi saya tidak sampai umurnya ya Rasulullah. Umi saya tidak sampai umurnya ya Rasulullah. Gimana ya Rasulullah hukumnya? Maka laksanakanlah olehmu, wahai anaknya. Tapi ya Rasulullah, ibu saya ini mempunyai utang semasa hidupnya ya Rasulullah. Ini bagaimana? Apa saya dulukan utang? Apa saya bereskan utangnya dulu? Apa saya perlu dulukan nazar hajinya ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dulukan dulu untuk ibadah hajinya. Karena ibadah haji itu adalah undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita dulukan apa yang Allah perintahkan. Amin Allahumma amin. Saking mulianya orang yang menjalankan ibadah haji ini zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada sebuah hadis, barang siapa orang yang mengantarkan orang yang berangkat haji semata-mata kaum tersebut sedang mengantarkan orang menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada sebuah hadis Bukhari Muslim mengatakan, barang siapa orang yang senang keluarganya berangkat haji, kemudian mengantarkannya untuk keberangkatannya, para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala berbondong-bondong untuk ikut mengantarkannya orang tersebut. Amin Allahumma amin. Kita dikumpulkan oleh para malaikat. Senang, cuma senangnya doang ya, senangnya doang. Pak Ustaz, saya emang gak mampu Pak Ustaz, buat makan aja susah banget Pak Ustaz. Gimana caranya supaya mendapatkan pahala haji? Insya Allah kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Karena apa? Al-Jum'atu hajjul fuqara wal masakin ya. Jumat, salat Jumat itu adalah hajinya orang-orang yang miskin, fakir miskin
ya. Makanya kalau sholat Jumat jangan datangnya pas jam 12 ya, ini terima beres ya, udah azan baru datang terus assalamualaikum langsung pulang. Karena apa? Nggak mau ribet, terima beres jangan ya. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hari Jumat dia datangnya ba'da subuh dan berjalan dari rumah, nggak pakai kendaraan, berjalan. Karena apa? Barang siapa orang yang berjalan dari rumah, langkahkan kakinya untuk melaksanakan salat Jumat, maka langkahnya itu dihitung oleh para malaikat dan dicatat nanti diumumkan di padang mahsyar. Amin Allahumma amin. Kita datangnya jam 12, udah azan baru datang. Karena apa? Supaya cepat pulang. Mari ya para jamaah, kita doakan saudara kita ini, Bapak Ali ini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan zahir batin, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam perjalanannya, dan mudah-mudahan Allah berikan berkah rezekinya, dan nanti sepulang dari tanah suci Mekah dijadikan haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Bisa istiqomah di jalan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.